Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Ini adalah pertemuan yang ke-14 dari silsilah pertemuan kita berkenaan dengan mata kuliah studi naskah tafsir Ayatul Ahkam, tafsir Ahkam. Kita sudah menggunakan teks ya, membaca teks dari beberapa pertemuan yang lalu, dan yang kita angkat saat ini teks mengenai pengharaman wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada beberapa kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi. 7 diantaranya karena sebab nasab, yaitu ibu ke atas, anak ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, dan keponakan dari saudara perempuan. Kemudian juga ada pengharaman dari keluarga yang disebabkan oleh susuan, yaitu 7 kelompok juga, yaitu ibu susu, nenek susu sampai ke atas, anak susu, cucu susu sampai ke bawah, saudara sesusuan, bibi susu, baik bibi dari ayah maupun bibi dari ibu, kemudian juga keponakan susu, baik dari keponakan saudara susu atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian ada pengharaman wanita-wanita yang diharamkan karena sebab pernikahan, yaitu mertua, ibu mertua, kemudian menantu, kemudian istri dari ayah kita, kemudian saudara perempuan dari istri kita, dan juga wanita yang memiliki suami. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa dinikahi, sebagian besar tidak bisa dinikahi selamanya. Ada yang bisa dinikahi tapi terhalang oleh kondisi karena kita menikahi perempuan itu, seorang wanita misalnya, atau karena wanita itu memiliki suami. Kalau wanita itu sudah tidak memiliki suami, maka dia bisa dinikahi. Untuk yang lainnya adalah saudara perempuan istri kita, itu tidak bisa dinikahi selama kita masih memiliki hubungan pernikahan dengan saudaranya. Nah, setelah membahas ini semua dan pembahasan mengenai beberapa hal, ada 4 hukum yang sampai ini kita bahas. Sekarang kita masuk pada hukum yang kelima. Yang kebetulan hukum yang kelima ini juga disebutkan dalam ayat 24 surat An-Nisa setelah menyebutkan wal muhsanatu minan nisa, yaitu hukum tentang nikah mut'ah. Al-hukmul khamis, hukmul mut'ati wa ara'ul fuqaha'i fiha. Hukum nikah mut'ah dan pendapat para fuqaha berkenaan dengan nikah mut'ah. Yang menjadi permasalahan kenapa masalah mut'ah dibahas di dalam tema kita ini? Jawabannya adalah karena kita sedang membahas beberapa ayat secara beruntun. Dari ayat 19, 20, 21, 22, 23, dan kemudian 24. Di ayat 24 ini ada ungkapan begini. Saya bacakan, saya bawakan ayatnya supaya jelas bahwa kita sedang membahas mengenai apa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dilihat di ayat yang ke-24, ayat yang terakhir ini. Dari sini. Ya. Mulai dari famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Ini ayatnya. Sampai di sini. Ini penggalan dari ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 24. Famastamta'tum, maka siapa saja yang telah kalian nikmati minhunna, dari wanita-wanita itu, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, maka berilah ujur, yakni ajar atau mahar mereka sebagai faridatan, yang sebagai suatu kewajiban. Saya masih ingat bahwa pada pertemuan yang lalu saya memberikan catatan kepada kalian bahwa
terjemahan Departemen Agama tidak mengisyaratkan bahwa ayat ini adalah ayat mengenai nikah mut'ah. Tetapi di dalam teks-teks tafsir kebanyakan menyebut ungkapan atau penggalan dari ayat 24 ini, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah, adalah firman Allah yang berhubungan dengan dihalalkannya mut'ah. Nah, ini menurut sebagian besar mayoritas fuqaha. Jadi sampai di sini saya memberikan penjelasan kepada kalian semua bahwa menurut sebagian besar, saya tidak mengatakan semua karena ada yang menolak. Sebagian besar mufassir, baik sunni maupun syi'i, mereka mengatakan bahwa famastamta'tum bihi minhunna berkenaan dengan nikah mut'ah. Bahkan Ibnu Abbas yang dikenal sebagai habrul ummah, saya kira tidak ada seorang pun dari umat Rasulullah ini, yang khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah ya, yang mengatakan bahwa ada yang lebih pandai menafsirkan Al-Quran dibandingkan Ibnu Abbas. Kalau dalam Syiah kan Ibnu Abbas merupakan murid Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi kita bicara secara umum, mayoritas muslimin atau kebanyakan muslimin mengikuti mazhab Ahlus Sunnah. Di antara kalangan Ahlus Sunnah tidak ada yang berani mengatakan lebih mengenal tafsir Al-Quran, lebih tahu tafsir Al-Quran dibandingkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memandang penggalan ayat famastamta'tum bihi minhunna ini berkenaan dengan nikah mut'ah. Bahkan qiraah yang masyhur dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas membaca ayat ini begini. Famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma. Barang siapa yang wanita yang dinikahi secara mut'ah sampai kepada batas waktu tertentu, fa'atuhunna ujurahunna fariidhah, maka hendaklah kalian berikan mahar mereka sebagai sebuah kewajiban. Walaupun kita katakan penambahan kata ila ajalin musamma oleh Ibnu Abbas bukan berarti Ibnu Abbas naudzubillah min dzalik menambahkan sesuatu dalam Al-Quran, bukan. Tetapi ungkapan ila ajalin musamma itu hanya menjadi penjelas saja. Tapi masyhur di kalangan para mufassir, Ibnu Abbas memiliki bacaan tafsiri mengatakan famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma. Berarti Ibnu Abbas dan banyak sekali para mufassir meyakini ungkapan famastamta'tum di ayat 24 surat An-Nisa adalah berkenaan dengan masalah mut'ah, nikah mut'ah. Nah, berarti kalau kita meyakini itu, artinya ayat ini mengatakan nikah mut'ah halal. Sebab apa? Kalau kalian mut'ah dengan wanita, maka kalian bayar maharnya. Berarti kan diperbolehkan. Oke, sampai di sini jelas. Mengenai bahwa kemudian nikah mut'ah diharamkan, hukumnya dinasakh atau tidak, itu masalah berikutnya. Kita mau bicara ungkapan ini menunjukkan mut'ah halal atau mut'ah haram. Kalau kita meyakini bahwasanya ungkapan ini berdasarkan pendapat mayoritas ahli tafsir adalah berkenaan dengan nikah mut'ah, kalau kita meyakini mengikuti mayoritas ahli tafsir, berarti muncul pertanyaan, apakah ayat mut'ah ini menunjukkan mut'ah halal atau haram? Jawabannya mut'ah halal. Sampai di sini kita tutup dulu sementara. Kasus ini kita tutup dulu. Bahwa ada ayat Al-Quran yang menghalalkan mut'ah. Oke, nanti kita akan bahas mut'ah itu diharamkan ataukah tidak diharamkan. Tapi ini pembahasan kita hari ini insya Allah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-Hukmul Khamis. Kita sampai kepada hukum yang kelima. Hukmul mut'ah. Hukum nikah mut'ah wa ara'ul fuqaha fiha. Dan pendapat para fuqaha berkenaan dengan masalah nikah mut'ah. Sebelum beliau membahas, beliau menjelaskan apa sih yang disebut dengan mut'ah itu. Ta'riful mut'ah. Definisi dari mut'ah.
Al-mut'atu hiya, mut'ah adalah ayyastajirur rajulu al-mar'ata. Seorang laki-laki menyewa seorang wanita ila ajalin muayyan, sampai ke batas waktu tertentu. Misal aku mau menyewa seorang perempuan 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan. Biqadarin ma'lum, dengan mahar yang sudah ditentukan. Waqad kana ar-rajul yankihu imra'atan waqtan ma'luman syahran aw syahrain. Ada orang yang melakukan nikah dengan seorang perempuan dalam batas waktu yang tertentu, waqtan ma'luman. Misalnya seperti apa? Syahran, 1 bulan, jelas 1 bulan. Aw syahraini, atau 2 bulan. Aw yauman aw yaumain, atau sehari atau 2 hari. Lalu kemudian setelah 1 hari itu lewat, selesai masanya, atau 2 hari itu selesai masanya, atau 1 bulan, 2 bulan itu selesai masanya, summa yatrukuha, kemudian laki-laki itu meninggalkan wanita tersebut. Ba'da ayyaqdiya minha watarah, setelah dia menyelesaikan hajatnya dari wanita tersebut. Artinya setelah dia mengumpulinya, mendapatkan kenikmatan darinya, kemudian meninggalkan setelah waktunya habis. Faharramatis syari'atul islamiyatu dzalik. Syariat Islam mengharamkan praktek seperti ini. Walam tubih, dan tidak mengizinkan. Siapa yang mengizinkan? Syariat Islam. Dan syariat Islam tidak mengizinkan illan nikah haddaim, kecuali sebuah pernikahan yang permanen. Alladzi yuqsadu minhu ad-dawamu wal istimrar, sebuah pernikahan yang diniatkan untuk membangun sebuah hubungan yang langgeng dan berketerusan. Wa kullu nikahin ila ajalin fahuwa batil. Setiap pernikahan yang ada waktunya, maka pernikahan itu batil, nggak benar. Li'annahu la yuhaqqiqul hadafa minaz zawaj, karena pernikahan yang menggunakan tempo ini dia tidak mewujudkan tujuan dari pernikahan itu. Pernikahan itu, katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tujuannya adalah menjalin hubungan yang langgeng dan berketerusan. Sementara nikah yang ada batas waktunya, dia tidak dimaksudkan untuk hubungan yang langgeng dan seterusnya. Ini sampai di sini penjelasan mengenai definisi mut'ah versi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di sini ada beberapa kritikan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama adalah, adakah sebuah hubungan pernikahan yang selama-lamanya? Ingat ya, kata dawam itu artinya selama-lamanya. Selama-lamanya, dawam, istimror itu selama-lamanya, berketerusan. Pertanyaan saya, adakah sebuah hubungan pernikahan yang selama-lamanya? Bukankah di dalam Islam kalau ada seorang menikah, kemudian 1 bulan berikutnya wanita itu diceraikan, perceraian itu hukumnya halal dalam Islam. Pernikahan yang berujung dengan perceraian, berarti pernikahan itu tidak mewujudkan niat untuk membuat sebuah hubungan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Berarti perceraian itu pernikahan plus pernikahan yang ada perceraiannya, berarti dia adalah pernikahan yang tidak yuhaqqiqul hadaf minaz zawaj. Ya, ini pernikahan yang tidak mewujudkan tujuan dari pernikahan itu. Berarti nggak benar. Pertanyaannya, adakah ulama yang mengatakan bahwa pernikahan yang kemudian berujung dengan perceraian adalah sebuah pernikahan yang tidak sah? Saya kira nggak ada seorang muslim pun yang mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bertanya kepada semua orang yang menikah,
kalian ini menikah tujuannya untuk apa? Saya kira nggak ada orang yang mengatakan saya menikah untuk menjalin hubungan selama-lamanya dengan wanita yang saya nikah. Karena hubungan selama-lamanya itu mustahil terjadi. Seorang suami dan istri, sebahagia apapun hubungan dia, pasti akan ada perpisahan di antara kedua. Perpisahannya bisa dengan cerai, bisa dengan kematian. Berarti kalau ada pernikahan yang ujungnya adalah kematian, berarti pernikahan itu tidak mewujudkan tujuan dari pernikahan. Batil berarti. Kan tentunya tidak ada yang mengatakan begitu. Kembali kepada pertanyaan tadi. Saya kira tidak ada orang yang menikah kemudian niat menikahnya adalah supaya punya hubungan yang selamanya. Orang menikah itu apalagi anak-anak muda. Kenapa kamu menikah? Jawabannya supaya saya bisa melampiaskan dorongan libido saya dengan cara yang halal dan Allah ridhoi. Nanti dari situ saya bisa punya anak, bisa punya ini, bisa punya itu. Jadi untuk kalau kita tanya kepada kebanyakan orang yang sudah menikah, saya rasa tidak ada orang yang niat nikahnya adalah untuk dawam dan istimror. Pertanyaan berikutnya, kalau ini dikatakan bahwasanya nikah daim adalah nikah yang dimaksudkan adalah untuk memiliki hubungan yang berkesinambungan, pertanyaan kalau ada orang nikahnya tujuannya untuk syahwat, boleh? Walaupun nikahnya daim, tapi tujuannya untuk syahwat. Supaya bisa menuntaskan syahwat. Atau tidak? Ada orang menikah dengan seorang karena kasihan dengan wanita yang janda, misalnya seorang janda punya anak banyak, terus orang punya uang banyak, punya waktu yang cukup, orangnya baik, kemudian dia menyantuni keluarga itu dan menikahi wanitanya. Bukan tujuannya untuk memiliki hubungan dengan wanita itu. Bahkan kalau seandainya ada temannya yang mau menikah dengan wanita itu, dia siap untuk menceraikan dan memberikannya. Karena dia tidak butuh untuk menikah lagi, dia sudah punya istri misalnya. Dia hanya membantu saja supaya wanita ini ada yang mengayomi secara halal. Jadi ketika di tengah masyarakat ada janda itu kan nggak enak. Ini supaya tidak ada janda dinikahi wanita itu. Jadi kalau ada orang mau menikah dan cocok misalnya, ya udah saya siap untuk menceraikan istrinya dan bisa menikah dengan suami yang lebih pas. Ya. Boleh nggak orang menikah karena rasa iba dan kasihan? Padahal dia dalam hatinya kalau ada orang yang mau menikahi wanita ini silahkan. Oke. Kalau misalnya ada orang menikah, saya ambil contoh ya, Saya ditugaskan pergi misalnya ke tugas untuk tabligh, untuk mengajar, atau saya sebagai seorang tentara, saya ditugaskan ke Papua sana misalnya, selama 1 tahun. Lalu karena saya tidak membawa istri, saya menikah dengan nikah biasa, bukan nikah mut'ah. Karena saya Sunni, saya menikah biasa dengan orang sana. Setelah saya menikah, tapi saya ngomong sama wanita itu, saya tugas di sini, saya butuh istri. Kamu saya nikahi. Nanti kalau saya seandainya sudah selesai tugas saya akan kembali ke Jawa. Nanti kalau kita cerai, kita pisah. Mau nggak? Mau. Tapi nikahnya nikah daim. Tidak ada nikah, tidak disebutkan dalam akadnya bahwa pernikahannya adalah pernikahan mut'ah. Sah apa nggak pernikahan ini? Jawabannya sah. Nggak ada yang mengharamkan. Dan disinilah kita menyayangkan kenapa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang kita kenal sebagai seorang yang alim, seorang ulama, membuat sebuah definisi yang nampaknya lemah definisinya, kurang kuat, sehingga bisa dikritik dari sana sini. Kemudian juga kalau dikatakan al-mut'ah adalah ayyastajirur rajulul mar'ah, orang menyewa perempuan, ini bukan akad sewa menyewa, Pak. Ini akadnya akad nikah, bukan menyewa. Jadi sangat keliru ketika menyebut pernikahan mut'ah sebagai sewa menyewa. Kalau begitu menikah yang lain juga sewa menyewa sampai batas kematianmu. Pokoknya kamu jadi istriku, setiap bulan aku kasih nafkah, tapi setiap kali aku butuh misalnya untuk berhubungan badan, kamu harus siapkan. Pernikahan yang biasa kan seperti itu. Laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan istrinya wajib untuk mempersilahkan suami untuk menggauli dia, kan? Seperti itu dalam pernikahan biasa.
Nah, kalau seandainya itu dianggap sebagai istijar atau sebagai sewa menyewa, wah ini berat, nggak bisa. Istijar itu akadnya akad ijarah. Akad ijarah itu berbeda dengan akad nikah, beda. Dan tidak boleh ijarah wanita. Ijarah wanita dalam arti ijarah untuk dikumpuli ya secara kehormatan ya. Kalau ijarah seorang wanita untuk kerja di rumah kita boleh. Orang wanita kita ijarah ya, kita sewa untuk bekerja sebagai pembantu selama setahun, terus tiap bulan kita bayar sekian. Pekerjaannya cuci piring, nyetrika baju, cuci baju, beres-beres rumah dan masak misalnya. Itu namanya akad-akad ijarah. Tapi untuk masalah hubungan badan, hubungan yang berkaitan dengan masalah kehormatan dan kesusilaan, itu tidak bisa akadnya akad ijarah, akadnya harus akad nikah. Waqad ajma'al ulama wa fuqaha'ul amsar. Seluruh ulama dan seluruh fuqaha, seluruh ahli fikih al-amsar dari semua negeri, qatibatan, keseluruhan mereka sepakat ala hurmati nikahil mut'ah, sepakat atas keharuman nikah mut'ah. Lam yukhalif fihi illa rawafid wasyiah. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok Rafidhi dan kelompok Syiah. Berarti kalau Rafidhi itu dan Syiah itu Muslim, dan kelompok Rafidhi dan kelompok Syiah itu punya ulama, punya fuqaha, berarti di sini tidak terjadi ijma. Kecuali kalau antum mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, Syiah di luar Islam, Rawafid di luar Islam, maka ulamanya dan fuqahanya Syiah dan Rawafid bukan ulama Muslim. Sehingga dikatakan yang Muslim hanya Ahlus Sunnah, lalu seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat ini baru benar. Waqad ajma'al ulama wa fuqahaul amsar. Tapi kalau masih ada yang menentang, menolak dari Rawafid dan Syiah, tidak bisa dikatakan ajma'al ulama. Bisa qad ajma'al ulama wa fuqahaul amsari min ahli sunnah, baru boleh, baru bisa. Di sini tidak bisa dikatakan lam yukhalif fihi illa rawafid, karena ahli sunnah dengan Syiah berbeda. Sehingga ketika ulama ahli sunnah sepakat atas suatu pendapat yang berbeda dengan Syiah, ya wajar karena dua mazhab yang berbeda. Ini kekeliruan menurut saya. Menurut saya ini kekeliruan fatal dari seorang penulis besar seperti Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Lalu kemudian beliau membuat sebuah statement yang cukup sarkastis. Wa qauluhum mardudun. Pendapatnya orang Syiah itu tertolak. Kenapa? Li'annahu yusadimun nususa syar'iyyata minal kitabi was sunnah. Karena pendapat Syiah ini bertentangan dengan nas-nas syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, menolak pendapatnya Syiah, menolak penghalalan nikah mut'ah. Nanti kita akan bahas ini, kita akan lihat. Wa yukhalifu ijma'a ulama'il muslimin. Dan pendapat ini menentang ijma' ulama'il muslimin. Kembali kritikan tadi. Ini bukan ijma' ulama, ulama ahlus sunnah, ya. Yukhalif ijma'a ulama ahli sunnah wal a'immatil mujtahidina min ahli sunnah, baru benar. Nah, apalagi di kalangan ahli sunnah masih ada orang satu dua orang yang mengatakan mut'ah itu halal. Masih ada keliru ketika mengatakan ijma' ulama ahli sunnah mengharamkan nikah mut'ah, apalagi diklaim sebagai ijma' ulama muslimin. Sangat disayangkan kesalahan fatal dari seorang Syekh Sabuni. Nah, di sini beliau mengatakan sesuatu yang menurut saya insaf. Insaf itu apa? Fair, jujur. Apa itu? Waqad kanatil mut'atu fi sadril islami jaizatan. Dulu di awal Islam, nikah mut'ah itu boleh. Perhatikan ya, anak-anakku sekalian, perhatikan. Qad kanatil mut'atu fi sadril islami jaizah. Di awal Islam, nikah mut'ah hukumnya halal. Ini pembahasannya. Jadi semua sepakat, semua orang sepakat, muslimin,
sepakat bahwa nikah mut'ah dulu di awal Islam boleh. Yang menjadi perselisihan apakah bolehnya itu sampai sekarang atau kemudian diharamkan. Menurut pendapat mayoritas ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sobuni dan beliau mewakili pendapat ini, summa nusikhat, lalu kemudian kehalalan mut'ah itu dinasah, dihapus. Wastaqarra ala dzalikan nahyu wat tahrim, dan untuk nikah mut'ah itu yang ada adalah larangan dan pengharaman. Pengharaman dan larangan. Lalu kemudian beliau berbicara tentang pendapat Ibnu Abbas. Wa ma ruwiya an Ibnu Abbas minal qaul. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas meyakini minal qauli bihilliha. Ibnu Abbas meyakini kehalalan mut'ah. Faqad thabata ruju'uhu anhu. Ada bukti yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas menganulir pendapatnya. Jadi Ibnu Abbas kan dikatakan sebagai orang yang menghalalkan mut'ah. Tapi katanya Syekh Sobuni, memang Ibnu Abbas pernah mengatakan nikah mut'ah itu halal, tetapi kemudian dia kembali, artinya apa? Mencabut pendapatnya. Dari mana mengatakan itu? Kama akhrajahu Turmudi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Turmudi anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu qal, Ibnu Abbas mengatakan, innama kanatil mut'atu fi awalil Islam. Dulu mut'ah ada di zaman awal Islam. Kana ar-rajul yaqdumul baldah. Ada orang datang ke suatu negeri. Laisa lahu biha ma'rifah. Di sana dia tidak punya keluarga yang dikenalnya, tidak punya sanak famili, tidak ada handetolan di situ. Fayatazawwajul mar'ah. Lalu kemudian di kota baru itu dia menikahi wanita. Biqadri ma yara annahu muqim, seukuran waktu dia tinggal di kota itu. Mungkin dia akan tinggal di situ 1 bulan, maka dia menikahi wanita itu selama 1 bulan. Fatahfadhu lahu mata'ah. Wanita yang dinikahi itulah yang akan menjaga harta dia dan apa-apa yang dimilikinya selama menjadi istrinya. Wa tuslihu lahu sya'nah, dan dia yang akan mengurusi urusan-urusannya. Lalu kemudian hatta nazalatil ayatul karimah, sampai kemudian turun ayat suci, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, sampai turun ayat kecuali, ini ayat tentang apa? Tentang walladzina hum li furujihim hafizun. Orang itu harus menjaga kemaluannya, harus menjaga kehormatannya, tidak boleh melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kemaluan dan kehormatannya itu kecuali ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, auma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya yang mereka miliki. Lalu kemudian ditambahkan fakullu farjin siwa huma fahuwa haram. Setiap kehormatan selain daripada istri dan hamba sahaya, maka hukumnya haram. Artinya tidak boleh berhubungan badan kecuali dengan istri atau dengan hamba sahaya. Ini yang diriwayatkan oleh Turmudi dan diklaim oleh Syekh Sobuni sebagai dalil bukti bahwa Ibnu Abbas yang mengatakan kata-kata ini sudah menganulir pendapat tentang kehalalan mut'ah, sehingga Ibnu Abbas berdasarkan ayat illa ala azwajihim meyakini keharaman mut'ah. Ini klaim, akan kita bahas. Wa qad thabata ruju'uhu an qawlihi wa huwa sahih. Disinilah ketahuan bahwa Ibnu Abbas sudah kembali menganulir pendapatnya, dan inilah ada pendapat yang benar. Wa huqiya innahu innama abahaha halatal ittirar. Ada kisah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu menghalalkan mut'ah hanya pada kondisi terpaksa, dalam kondisi tertentu yang terpaksa baru mut'ah itu hukumnya halal. Wal anat fil asfar, dan demi menjaga supaya dia
menjaga jangan sampai melakukan perzinaan saat dia berada dalam safar. Faqad ruwiya an Ibnu Jubair. Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang kebetulan juga dikenal sebagai salah seorang tabi'in Syi'i, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Sa'id bin Jubair diriwayatkan mengatakan, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, laqad sarat bi fityakar rukban wa qala fiha asy-syu'ara. Kata Ibnu Jubair, wahai Ibnu Abbas, ada omongan-omongan yang santer yang katanya dikatakan olehmu. Ibnu Abbas kemudian bertanya, wa ma qalu, apa yang mereka katakan? Qultu. Ibnu Jubair menjawab, qalu, mereka berkata, qad qultu lisyaikhi lamma qala majlisuhu ya sahi hal laka fi fatwa Ibnu Abbas hal laka fi rukhsatil atrafi anisatun takunu mathwak hatta masdar nasi. Di sini orang penyair mengatakan bahwa singkatnya saja ya, singkat daripada perkataan ini, wahai sahabatku, wahai temanku, apakah kau bisa menjelaskan tentang fatwa Ibnu Abbas yang mana dia mengatakan bisa menikahi wanita untuk waktu yang tertentu saja? Faqala subhanallah, kata Ibnu Abbas, subhanallah, ma bihadza abtait, aku tidak punya fatwa seperti ini. Wa ma hiya illa kal maitah, masalah pernikahan yang semacam ini, izin yang aku katakan dan fatwa yang aku katakan itu, masalah ini illa kal maitah, ini tidak lebih seperti bangkai, wadam dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wala tahillu illa lil muttar, ini tidak halal kecuali bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau seandainya mut'ah dikatakan halal kata Ibnu Abbas, itu kalau dalam keadaan terpaksa. Wa min huna qala al-Hazimi, dari sinilah Hazimi mengatakan, innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yakun abahaha lahum wa hum fi buyutihim wa awtanihim. Hazimi mengatakan Rasulullah memang pernah menghalalkan mut'ah, tapi tidak dihalalkan untuk orang yang ada di rumahnya dan di negerinya. Wa innama abahaha lahum fi awqatin bihasabil darurat. Dihalalkan dalam kondisi darurat. Hatta harramaha alaihim fi akhiril amr tahrima ta'bid, sampai kemudian beliau mengharamkan mut'ah itu dengan pengharaman yang selama-lamanya. Dulu dihalalkan dalam keadaan darurat, tapi kemudian diharamkan untuk selamanya. Ini pengantar pembahasan yang insya Allah akan kita lanjut pada sesi yang kedua.